FIFA buka suara soal dugaan rasisme terhadap Vinícius Junior. FIFA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah winger Benfica, Gianluca Prestiani, dituduh melakukan tindakan rasis terhadap bintang Real Madrid, Vinícius Junior. Insiden tersebut terjadi pada leg pertama playoff Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid. Pertandingan yang digelar di Estadio da Luz itu dimenangkan Real Madrid dengan skor 1-0. Vinícius menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol tunggal pada menit ke-50. Namun, laga tersebut diwarnai kontroversi menjelang kick-off babak kedua. Vinícius dilaporkan dihampiri Prestiani yang kemudian tampak berbicara sambil menutup mulutnya dengan jersey. Pemain asal Brasil itu langsung melaporkan dugaan insiden tersebut kepada wasit Francois Letexier. Sang pengadil asal Prancis kemudian membuat gestur tangan menyilang sebagai tanda bahwa ada laporan dugaan pelecehan rasial. UEFA telah membuka investigasi resmi terkait insiden tersebut. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sebelum keputusan final diumumkan. Dalam laporan The Athletic disebutkan bahwa Prestiani kemungkinan besar tetap bisa tampil pada leg kedua yang dijadwalkan berlangsung tanggal 25 Maret. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengaku terkejut dan sedih setelah mendapat laporan mengenai dugaan insiden tersebut. Ia mendesak agar pihak yang terbukti bersalah harus dimintai pertanggungjawaban. Saya terkejut dan sedih melihat insiden dugaan rasisme terhadap Vinícius Junior dalam pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid, kata Infantino dalam pernyataan resminya. Manchester United pimpin perburuan Endrick, Real Madrid siap lepas bintang muda Brasil. Manchester United dilaporkan berada di posisi terdepan dalam upaya merekrut talenta muda Brasil. Endrick, dari Real Madrid, penyerang berusia 19 tahun ini menarik perhatian banyak klub Eropa setelah menunjukkan performa impresif selama masa pinjamannya di Olympique Lyon. Menurut laporan terbaru, Manchester United melihat Endrick sebagai peluang pasar yang unik untuk memperkuat lini serang mereka. Klub berjuluk Setan Merah ini diyakini memiliki keyakinan bahwa Endrick memiliki DNA yang sempurna untuk menjadi ujung tombak perombakan lini depan yang mereka rencanakan pada bursa transfer musim panas mendatang. Endrick, yang bergabung dengan Real Madrid pada Juli tahun 2024, sempat mengalami masa-masa sulit di Santiago Bernabeu. Dalam 18 bulan pertamanya, ia hanya mencetak 7 gol dari 40 penampilan, sebagian besar sebagai pemain pengganti, karena ketatnya persaingan dengan nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Vinícius Junior, dan Rodrigo. Namun, kepindahannya ke Lyon sebagai pemain pinjaman pada Januari lalu terbukti menjadi titik balik. Di Ligue 1, Endrick berhasil menemukan kembali performa terbaiknya, mencetak 5 gol dan 1 assist hanya dalam 6 pertandingan. Memposisikannya sebagai pemain utama dalam proyek rekonstruksi klub, mereka berambisi untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum pramusim tahun 2026 sampai tahun 2027 dimulai, guna menghindari perang penawaran yang sengit. Real Madrid selangkah lagi amankan Aimar Garcia dari Akademi Atletico Madrid. Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan bek muda potensial, Aimar Garcia, yang saat ini bermain untuk Akademi Atletico Madrid. Kesepakatan verbal dilaporkan telah tercapai untuk pemain berusia 18 tahun tersebut, yang kontraknya dengan Atletico akan berakhir pada Juni mendatang. Langkah ini menandai kembalinya Garcia ke Akademi Real Madrid, La Fabrica, tempat ia pernah menimba ilmu di masa juniornya. Aimar Garcia, yang memiliki postur menjulang 1,92 meter, saat ini membela tim Atletico C di Tercera Division, kasta keempat sepak bola Spanyol. Keberhasilan Real Madrid dalam mendekati Garcia menunjukkan agresivitas klub dalam memburu talenta muda berbakat, bahkan dari rival sekota. Kepindahan Garcia ke Real Madrid akan menjadi kepulangan kedua baginya ke akademi yang dikenal sebagai La Fabrica. Sebelumnya, ia menghabiskan 4 musim di sana pada masa juniornya sebelum berpindah ke klub lain. Perjalanan kariernya sebelum bergabung dengan Atletico Madrid juga mencakup masa bermain di Rayo Vallecano dan Getafe selama 2 musim. Kepindahan ini juga mengindikasikan kelanjutan tren Real Madrid yang aktif merekrut pemain muda dari akademi rival setelah sebelumnya juga mendatangkan pemain dari akademi Atletico. Kontrak Garcia bersama Atletico Madrid dijadwalkan berakhir pada Juni tahun 2026. Real Madrid tampaknya bergerak cepat memanfaatkan situasi ini, mengungguli minat dari klub-klub lain yang juga mengincar bek muda yang dianggap memiliki potensi besar tersebut. Transfer ini mencerminkan persaingan ketat di antara klub-klub papan atas Spanyol dalam mengamankan perkembangan pemain muda berbakat untuk masa depan. Aimar Garcia dikenal memiliki fisik yang kuat dan postur yang mengesankan untuk seorang bek tengah.
kehadirannya di lapangan dipandang memiliki keunggulan fisik yang signifikan. Laporan juga menyebutkan bahwa pelatih tim utama Real Madrid, yang kabarnya terkesan dengan performa Garcia, melihat potensi besar dalam dirinya. Aurelien Tchouaméni jadi pemain terbaik Liga Champions usai Real Madrid kalahkan Benfica. Gelandang bertahan Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Man of the Match dalam laga leg pertama playoff 16 besar Liga Champions melawan Benfica yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk timnya. Penghargaan ini resmi diumumkan oleh UEFA setelah pertandingan yang digelar di Estadio da Luz pada Rabu, tanggal 18 Februari tahun 2026, dini hari WIB. Keputusan ini menegaskan peran krusial Tchouaméni dalam menjaga keseimbangan tim Los Blancos di tengah tekanan lawan. Kemenangan Real Madrid ditentukan oleh gol tunggal Vinícius Junior pada menit ke-50, hasil dari kombinasi apik bersama Fede Valverde. Meskipun Vinícius menjadi penentu kemenangan, penampilan solid dan disiplin Tchouaméni di lini tengah menjadi sorotan utama dan diapresiasi oleh UEFA. Ia dinilai mampu membaca permainan dengan sangat baik, menutup ruang bagi gelandang serang Benfica, serta menjadi fondasi penting dalam transisi serangan tim. Aurelien Tchouaméni menampilkan performa yang sangat disiplin sebagai gelandang bertahan. Ia menunjukkan kemampuannya dalam membaca permainan, mengantisipasi pergerakan lawan, dan menutup ruang yang coba dieksploitasi oleh para gelandang serang Benfica. Peran ini sangat vital dalam menjaga struktur pertahanan tim dan memutus alur serangan balik lawan. Selain tugas defensif, Tchouaméni juga berkontribusi dalam mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola dari lini tengah. Kemampuannya dalam menjaga keseimbangan tim memungkinkan Fede Valverde untuk menjalankan perannya dengan lebih efektif. Bintang Real Madrid bakal setuju gabung Manchester United. Bintang Real Madrid, Jude Bellingham, secara mengejutkan disebut setuju untuk gabung Manchester United pada jendela transfer musim panas, asalkan satu syarat terpenuhi. Pemberitaan mengatakan pesepak bola asal Inggris itu akan pergi ke Old Trafford jika Jurgen Klopp yang ditunjuk menjadi pelatih permanen berikutnya di klub raksasa La Liga. Sebagai informasi, Real Madrid saat ini sedang ditangani oleh Alvaro Arbeloa, menyusul pemecatan Xabi Alonso beberapa waktu lalu. Akan tetapi, dia diyakini tidak bakal dipertahankan untuk waktu yang lama, dengan nama Jurgen Klopp santer disebut sebagai salah satu kandidat yang berpotensi mengambil alih. Di sisi lain, Manchester United juga kemungkinan besar akan memiliki manajer baru pada musim panas. Mereka diyakini siap mengambil langkah transformatif dengan memberi dana signifikan kepada pelatih anyar guna memperkuat skuad, terutama jika klub berhasil kembali ke Liga Champions. Dengan situasi yang ada, laporan di Spanyol menyatakan Jude Bellingham secara prinsip telah setuju untuk gabung Manchester United pada musim panas. Hal itu dia lakukan jika kubu La Liga mempekerjakan Klopp sebagai pelatih berikutnya. Ada klaim yang mengatakan bahwa mantan pelatih Liverpool itu ingin Bellingham keluar jika dia mendapatkan pekerjaan di Bernabeu. Alhasil Bellingham disebut sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan MU untuk memfasilitasi kepergian segera, begitu terjadi perubahan manajemen. Bukan tanpa alasan Jude Bellingham merencanakan cabut jika Jurgen Klopp naik menjadi pelatih Real Madrid. Laporan di Spanyol mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan terhadap posisinya, sebab sang pemain tidak ingin manajer baru membatasi pengaruhnya dalam skuad. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perlindungan. Bellingham tidak ingin menunggu manajer baru mendefinisikan ulang posisinya atau membatasi pengaruhnya dalam tim. Dia lebih memilih bertindak duluan dan mengamankan tempat di mana dia mempertahankan statusnya dan menjadi figur sentral dari proyek, tulis laporan tersebut, dilansir dari Tim Talk. Real Madrid siapkan revolusi besar, datangkan 6 pemain. Jika bursa transfer musim panas 2025 terasa sibuk bagi Real Madrid, maka apa yang disiapkan Los Blancos untuk musim panas 2026 diprediksi jauh lebih masif. Klub raksasa Spanyol itu dilaporkan tengah merancang perombakan skuad besar-besaran dengan rencana mendatangkan hingga 6 pemain baru sebagai bagian dari persiapan era baru di Santiago Bernabeu. Pelatih Alvaro Arbeloa disebut membutuhkan penyegaran signifikan di dalam tim. Menurut laporan media Spanyol, manajemen Real Madrid ingin membangun skuad yang lebih segar sekaligus mengantisipasi kepergian sejumlah pemain senior yang kontraknya akan berakhir. Langkah pertama Real Madrid adalah memulangkan sejumlah pemain muda yang saat ini tengah menimba pengalaman di klub lain. Nama pertama yang hampir pasti kembali adalah Endrick.
Nama kedua yang juga diproyeksikan pulang adalah Nico Paz, yang saat ini bermain untuk Como. Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali yang sangat menguntungkan dan siap mengaktifkannya dengan nilai sekitar 7,6 juta pound. Selain Paz, Arbeloa juga menginginkan tambahan satu gelandang lagi. Target utamanya dikabarkan adalah Keith Smith dari AS Alkmaar. Rekrutan ke-6 Real Madrid diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan. Semuanya bergantung pada masa depan sang kapten, Dani Carvajal, yang kontraknya juga akan berakhir pada Juni mendatang.